Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat malam. Saya Igo, jumpa lagi di obrolan budaya. Kali ini dari RRI Tual, kami hadir dengan topik yang menarik. Ini merupakan sebuah fenomena yang ada saat ini di kehidupan masyarakat KEI secara umum. Fenomena praktek kawin lari. Di malam hari ini di obrolan budaya RRI Tual akan dibahas tuntas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio obrolan budaya RRI Tual malam hari ini. Kami angkat tema obrolan kawin lari merupakan solusi atau masalah. Ini nanti akan dibahas tuntas dengan para narasumber yang sudah ada di studio obrolan budaya RRI Tual. Saya sapa narasumber yang pertama. Beliau merupakan seorang tokoh adat dalam fungsi dan kedudukan sebagai seorang raja. Kami sapa Amajo Ublet Mam Toranrat, Bapak Patrisius Renwarin. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kabar baik ya? Baik, luar biasa. Beberapa hari ini cukup agendanya cukup padat ya? Ya, itu konsekuensi dari jabatan kita. Tugas apapun kita harus menikmati dan melaksanakan. Tapi kita berterima kasih di sela-sela kesibukan beliau sudah meluangkan waktu hadir di obrolan budaya RRI Tual di malam hari ini. Selanjutnya pendengar dan pemirsa RRI Net, narasumber kita yang kedua, beliau merupakan seorang pemerhati budaya dan juga sebagai penulis. Kami sapa Bapak Anton Ohoira SS. Selamat malam Bapak Anton. Selamat malam penonton. Sehat ya Bapak ya? Sehat. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net, narasumber kita yang ketiga, beliau merupakan seorang sosiolog. Kami sapa Bapak Marcelius Hungan Esos MSI. Selamat malam Bapak Marcel. Selamat malam. Kabar baik ya Bapak? Baik sekali. Pendengar dan pemirsa RRI Net, 1 jam ke depan kita akan bersama dengan para narasumber. Untuk itu saya ke Bapak Raja dulu. Bapak melihat fenomena kawin lari ini sendiri, apa latar belakang yang menjadi alasan sehingga kawin lari ini bisa kita lihat akhir-akhir ini ada di daerah kita di Pulau K ini sendiri? Iya, terima kasih Bung. Kalau menurut saya, kawin lari dilaksanakan itu atau dilakukan ya itu karena bisa juga soal restu dari orang tua. Iya. Atau memang itu cara yang mereka pilih untuk melakukan perkawinan karena latar belakang yang lain. Iya. Alasan yang lain. Kira-kira menurut saya seperti itu. Iya, Bapak Anton sebagai seorang penulis pernah mungkin melaksanakan riset ya, yang pasti tentang budaya K. Bagaimana Bapak melihat ini latar belakang terjadinya kawin lari saat ini yang kita jumpai di kehidupan masyarakat K, terutama para pemuda-pemudi saat ini? Ya, baik. Ada banyak faktor. Salah satunya yang sudah disampaikan oleh Bapak Raja. Yang lain ya cinta terhambat. Iya. Ada yang mungkin faktor sudah kepingin berumah tangga. Iya. Nah, tetapi mungkin karena terhambat oleh keluarga, mungkin keluarga laki-laki atau keluarga perempuan, lalu dua pasang ini mereka ambil jalan tengah. Nah, jalan tengah itu ya mereka lari kawin. Nah, ada juga mungkin faktor ekonomi. Iya. Nah, faktor ekonomi yang membuat mereka ini mesti tertunda lama. Iya. Nah, karena di K ini kalau nikah yang sejati, yang ideal itu kan harus ada dia punya tata cara. Ada ritual tata cara. Ada ritual tata caranya. Iya. Nah, karena faktor-faktor ini mungkin masalah harta adat, belis dan lain-lain ini yang belum terkumpul, lalu ya lebih baik jalan kita pintas. Hidup sama-sama dulu baru nanti urusan di belakang. Pintas. Nah, ada yang saya ketemu itu ya antara lain seperti itu. Iya. Menarik pendengar dan pemirsa RRI Net, ragam faktor yang menjadi penyebab akhirnya kawin lari ini
bukan dikatakan marak, tapi kita jumpai ya di kehidupan para pemuda dan pemudi KEI saat ini di kehidupan bermasyarakat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Raja, Van, kemudian Bapak Anton sendiri terkait dengan beberapa faktor yang menjadi pemicu sehingga kawin lari ini dilakukan sebagai sebuah bukan solusi tapi sebuah tindakan yang tentu menjawab atas permasalahan-permasalahan yang membuat sehingga kedua pasangan muda-mudi ini memilih untuk melakukan kawin lari. Bapak Raja, saya kembali ke Bapak dulu. Yang harus kita salahkan siapa? Pihak orang tua, para pemuda-pemudi, atau memang memang trennya saat ini gitu, bahwa ternyata dengan cara ini lebih praktis daripada saya harus menunggu melakukan beberapa ritual lainnya baru kemudian membangun hubungan, dalam hal ini membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Bapak. Iya, kalau saya lihat dari sisi moral sebagai orang KEI, iya, kalau kita orang KEI punya hukum adat, iya, Larbul Ngabal, itu di dalam butir yang kelima dan keenam, Rik Vokal Mutun Wariain Pemahiling. Iya. Tujuan daripada perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sejahtera. Itu yang dimaknai juga dalam hukum adat. Iya. Supaya nanti Rik itu Kalmutun Wariain Pemahiling, maka dua butir ini lalu dikelompokkan dalam Sasa Sorfit Hukum Hanilit. Iya. Nah, di dalam situ kita bisa lihat bahwa dari berbagai macam cara orang kawin atau perkawin dilakukan, hanya satu yang dibolehkan dalam hukum adat Larbul Ngabal, iya, yaitu Habsul Beltan, Berlunan Fid atau masuk minta. Masuk minta. Ya, yang lain-lain lari kawin ataupun hamil di luar nikah lalu kemudian kawin, itu juga melanggar hukum adat Larbul Ngabal, dan karena ini melanggar hukum pasti ada sanksi moralnya kalau tidak dipulihkan. Sehingga bagi saya kawin lari ini sebenarnya lebih banyak masalahnya daripada jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Menarik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya di malam hari ini. Dari penjelasan Bapak Raja tadi, saya ke sosiolog dulu nih, Bapak Marcel. Tadi kira-kira menjadi faktor pendorong untuk kawin lari ini dilakukan oleh kedua pasangan muda-mudi. Apa yang menjadi faktor pendorong ini, Pak Marcel? Oke, baik, terima kasih. Pertama, dari perspektif sosiologi, kawin lari adalah fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat. Dan fenomena itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anton dan juga Bapak Raja. Salah satu yang pertama adalah tekanan ekonomi dan sosial. Yang kedua, dinamika dalam keluarga itu sendiri. Dan yang ketiga, menurunnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Nah, pertama terkait dengan tekanan sosial tadi. Itu karena ada pasangan suami istri atau pasangan muda-mudi yang ingin menikah, tetapi karena tuntutan adat, budaya yang ada dalam masyarakat itu yang menghendaki untuk harus melalui itu, ketika tidak dipenuhi, maka cara yang dilalui adalah melalui kawin lari. Kawin lari. Ya. Yang kedua terkait dengan dinamika dalam keluarga. Nah, dinamika dalam keluarga itu misalnya di dalam keluarga itu ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat terkait dengan pasangan itu. Nah, karena tidak sepakat dan sepakat dalam keluarga itu, maka keputusan yang mereka ambil ya lebih baik kita cari jalan sendiri daripada bapak suka, mama tidak suka, apalagi dalam konteks KEI misalnya perkawinan yang tidak sesuai dengan strata sosial misalnya, itu saja bisa saja mempengaruhi, sehingga salah satu cara yang dilakukan adalah itu. Dan yang ketiga adalah persoalan peran nilai-nilai dalam masyarakat tadi. Ada orang-orang atau orang tua yang dianggap sebagai punya peran tertentu di dalam keluarga itu untuk menentukan perkawinan dari sebuah pasangan atau keluarga itu. Itu misalnya dia sudah meninggal ataukah pergi entah kemana,
sehingga pasangan itu tidak ada orang yang bisa mengatur mereka. Iya. Nah, karena tidak ada orang yang bisa mengatur mereka, maka cara yang mereka lakukan atur sesuka hati mereka. Seperti itu. Menarik pendengar dan pemirsa RRI Net terkait dengan faktor pendorong yang sudah dijelaskan oleh Bapak Marcel, sangat jelas sekali ya, bahwa dikatakan seorang atau sepasang pemuda dan pemudi melakukan praktek kawin lari seperti ini. Saya sangat tertarik dengan poin yang dijelaskan tadi, bahwa ini juga punya keterkaitan dengan bagaimana pola asuh dalam keluarga. Ini tentu menjadi sebuah fundamental yang luar biasa untuk putra putri mereka, dan akhirnya ketika mereka memilih cara seperti ini, mereka sudah dibatasi. Ada hal-hal yang harus membatasi mereka sehingga tindakan ini tidak harus dilakukan. Saya ke Bapak Anton. Bapak Anton sebagai seorang penulis dan juga pemerhati budaya Kei, kira-kira idealnya apa tindakan yang harus diberikan? Artinya kita bahas lebih, skopnya lebih kecil ya, di lingkungan keluarga dulu, apa yang harus dilakukan kepada putra putri mereka sehingga kita bisa melakukan tindakan semacam preventif atau mencegah, jangan sampai tindakan atau praktek kawin lari ini dilakukan oleh putra dan putri mereka di keluarga sendiri. Bapak Anton. Ya, pertama pendidikan nilai. Pendidikan nilai. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Raja menyangkut hukum adat. Pendidikan nilai ini nilai-nilai moral secara umum, keagamaan secara umum, tetapi juga nilai-nilai lokal. Iya. Nah, hukum adat Larvul Ngabal dan pandangan-pandangan luhur di Kei tentang perkawinan dan perempuan. Iya. Nah, ini tadi Pak Marcel sudah menyampaikan masalah pergeseran masalah nilai. Tadi. Nah, iya. Kita di era ini trennya ke liberalisme. Generasi ini sepertinya bersenang-senang dengan kebebasan, tetapi kebebasan yang berbasis pada individualisme, bukan kolektivitas. Iya. Nah, sehingga ya seenak dia, semau dia. Apalagi perubahan-perubahan sosial ini, perubahan-perubahan modern ini, itu seperti menjadi sebuah jargon pemisah antara orang tua dengan anak-anak. Iya. Di rumah kelihatan itu, kalau saya bikin survei, saya ada tulisan terakhir itu tentang gay undercover. Iya. Nah, itu sedikit sekali teristimewa masyarakat kota, anak-anak yang bisa santap malam, makan siang sama-sama dengan orang tuanya. Dia sibuk main HP, sibuk nonton ini, nonton itu, orang tuanya makan sendiri dan makan sendiri. Jadi momen-momen di mana nilai-nilai itu di transfer ke anak-anak itu tidak mengalami jadi pergeseran. Yang paling utama itu harus pendidikan nilai-nilai lokal. Hukum adat Larvul Ngabal sesasor fit menyangkut perkawinan yang tadi Bapak Raja sampaikan. Nikah itu sesuatu, rumah tangga itu sesuatu yang luhur dan mulia. Nah, kemudian perempuan, nilai-nilai perempuan sebagai misalnya Vatvatir Batang Mul, perempuan itu dia menjaga tata krama. Dalam sosial masyarakat Kei itu dialah yang menjaga hukum, dialah yang menjaga tata krama, kearifan lokal Kei itu. Nah, itu harus disampaikan. Nah, selain itu perempuan ini dia itu adalah yang akan mengandung dan akan melahirkan generasi baru. Nah, sehingga dia tidak boleh bebas ke sana, memberikan diri ke sana, ke sini tanpa ada bekal pendidikan itu, bekal pengetahuan tentang rumah tangga itu. Nah, kemudian kita di Kei dalam penelusuran kekerabatan berdasarkan darah, simpulnya itu adalah perempuan. Kenapa saya punya utin kain di sana, saya ini om, saya yang sana itu ade, karena ya perempuan. Bapak Anton benar. Iya, berarti bahwa dalam pernikahan
di KI ini sendiri perempuan memegang posisi sentral. Sentral. Iya. Jadi kita orang KI ini bersaudara itu karena perempuan, bukan karena laki-laki. Jadi perempuan ke sini, perempuan ke sana, perempuan lalu kita lah. Nah, nilai-nilai ini harus sudah ada di dalam rumah tangga. Keluarga terutama. Keluarga. Iya. Nah, kalau ini dia ada, insya Allah tidak sembarangan. Nikah itu tidak dilakukan sembarangan seperti yang sekarang jadi topik kita yang jadi ramai. Iya. Seperti itu. Menarik sekali obrolan budaya kita, pendengar dan pemirsa RRI Net di malam hari ini. Saya setelah Bapak Anton, saya ke Bapak Raja dulu nih. Bapak Raja, ini menarik ya, bahwa yang dikatakan tadi perempuan Kay Vatvat Evabi ini memegang peranan penting dalam sebuah rumah tangga. Bapak, kita jabarkan ke awal lagi dulu nih. Kira-kira sebagai seorang raja menjadi pemimpin untuk wilayah pemerintahan adat di daerah kita, kira-kira sejauh mana keluarga dalam hal ini, bagaimana cara orang tua menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat Larvul Ngabal, dalam hal ini tentang tadi yang sudah dikatakan Bapak sendiri terkait dengan harus sila kelima ya kalau tidak salah ya, rek voker kelmutun, kelima ke enam. Kelima dan keenam. Ya. Ini kira-kira Bapak bagaimana saat ini yang terjadi di keluarga-keluarga yang ada di wilayah Kepulauan Kei sendiri saat ini? Iya, memang yang tadi sudah disampaikan bahwa terjadi semacam pergeseran nilai, itu benar. Pemahaman kita sebagai orang Kei terhadap nilai-nilai budaya kita, dan kita harus tahu bahwa di Kei itu kita punya adat, tetapi kita juga punya hukum adat. Oleh karena itu, memang pendidikan nilai yang terjadi atau harus ada dalam setiap rumah tangga itu yang lemah. Persoalannya, saya pernah melakukan juga sosialisasi di wilayah saya, wilayah adat saya, dan ternyata pemahaman jangankan anak-anak muda, iya, rumah-rumah tangga muda ini juga banyak sudah tidak tahu tentang adat dan hukum adat Kei itu sebetulnya. Sehingga memang waktu itu setelah saya memberikan penjelasan dan saya tanyakan kepada anak-anak itu, mereka karena anak-anaknya masih polos, karena saya ambil usia dari SMP kelas 2-3 sampai SMA kelas 1, yang menurut saya mereka polos, sehingga apa yang mereka alami mereka pasti menyampaikan seperti yang mereka alami. Ketika saya menanyakan yang saya sampaikan ini apakah pernah didengar, mereka menyampaikan kepada saya seperti ini, Bapak Raja, bagaimana kami tahu, sementara orang tua kami, bapak dengan mama saja tidak tahu. Nah, ini kelemahan besar yang terjadi di tengah masyarakat dan harus diakui. Ya. Oleh karena itu, memang pendidikan nilai teristimewa soal kearifan lokal kita dalam hukum adat Larvul Ngabal itu harus lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat kita, teristimewa di setiap rumah tangga itu nilai-nilai ini yang harus ditanamkan. Banyak orang mengatakan bahwa kalau kawin pinang itu mahal, karena hartanya lengkap, mulai dari wasar fengnanan, kemudian masuk minta atau beblunan feed, lalu sewekot, sewelaai, sampai tarflak. Tetapi saya menyampaikan seperti ini, kalau barang yang mahal pasti kualitasnya bagus. Kalau yang di rombengan-rombengan kualitas dibandingkan dengan yang di mall pasti beda harganya. Sikap moral seorang perempuan Kei yang diagung-agungkan, laki-laki Kei bisa mati karena saudara perempuan. Nah, itu tadi peran kaum ibu untuk harus menyampaikan ini kepada anak-anak perempuannya. Perempuan itu sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Anton, perempuan Kei itu dia penyebar kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Kei karena perkawinan itu karena ibu-ibunya yang melahirkan anak-anak. Bapak-bapak kan tidak melahirkan. Oleh karena itu memang posisi perempuan dalam adat Kei diluhurkan, dihargai, sangat dijaga karena itu.
Menarik sekali pendengar dan pemirsa RRI Net di obrolan budaya kita kali ini. Saya dari Bapak Raja, saya ke Bapak Marcel dulu. Bapak Marcel, sebagai seorang sosiolog, orang-orang siapakah yang harus kita benar-benar ini menjadi bisa dikatakan apa ya, dalam keluarga ataukah dari masyarakat atau tokoh-tokoh adat seperti ini yang harus kita salahkan? Misalnya tindakan kawin lari itu dilakukan oleh seorang atau sepasang pemuda dan pemudi. Untuk persoalan siapa yang harus disalahkan dalam perkawinan antara sepasang muda-mudi dengan kawin lari ini, tentu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Pertama, orang tua sendiri. Orang tua sebagai orang yang pertama dalam keluarga itu setidaknya harus mensosialisasikan nilai dan norma yang sudah berlaku di dalam masyarakat itu kepada anak-anaknya. Supaya ketika anak-anaknya sudah tahu atau mengetahui tentang itu, maka dia berjalan sesuai dengan itu. Tetapi ketika orang tua lalai, maka yang kedua misalnya tokoh adat yang ada di kampung, ataukah guru-guru di sekolah yang ada muatan lokalnya, itu juga harus diberikan penguatan. Dan juga anak itu sendiri, dunia sekarang kan dunia digital, semua orang bisa belajar tentang itu. Jadi kalau saya yang disalahkan pertama adalah anak itu sendiri sebenarnya, pasangan itu sendiri. Karena dia sudah mengambil keputusan untuk menikah, maka konsekuensinya ada, dia harus sudah tahu apa akibat daripada keputusan yang dia ambil. Tindakan ini. Tindakan itu. Nantinya kita akan bahas lagi ya, konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan muda-mudi yang melakukan praktek kawin lari ini sendiri. Bapak Anton, menarik, ternyata Bapak Marcel idealnya ya, ini mereka berdua yang harus disalahkan dulu. Tapi ternyata bahwa praktek kawin lari ini banyak sekali elemen atau unsur masyarakat kita yang terlibat ya. Dalam hal ini tadi dijelaskan bahwa pihak sekolah juga turut ambil bagian karena ada muatan-muatan lokal yang menjadi pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di daerah kita, bahkan ini juga berlangsung secara nasional ya Bapak ya, terkait dengan muatan lokal untuk setiap daerah. Bapak Anton, sebagai seorang penulis melakukan riset, menurut Bapak? Ya, soal pendidikan. Pendidikan nilai di masyarakat, kurikulum, masyarakat. Di kurikulum dan masyarakat sendiri, Bapak. Saya beberapa tahun lalu waktu buku saya Kei Alam Manusia Budaya dan Beberapa Perubahan terbit, saya promosi itu di semua sekolah di Kota Tual dengan Maluku Tenggara. Nah, harapan saya, karena saya dengar informasi itu bahwa sulit guru-guru yang mengajar itu menyusun materi karena tidak punya referensi. Nah, lalu saya coba itu sosialisasi, promosi itu dengan harapan supaya ada materi, ada acuan untuk menyusun materi. Nah, saya tidak tahu perkembangannya. Banyak yang sempat ambil itu, tapi saya tidak tahu sampai sekarang. Cuma saya melihat memang belum maksimal. Saya coba secara umum saya melihat di sekolah-sekolah itu belum maksimal soal pendidikan nilai. Nah, dan terjadi polarisasi, variasi. Ada yang larinya ke soal craft, soal proyek kreatif ini. Proyek based learning. Proses pembelajaran berdasarkan proyek. Berdasarkan proyek. Nah, tapi soal nilai, nah ini yang belum. Nah, padahal sebetulnya yang kita butuh sekarang bukan hanya soal orang ini dia terampil. Nah, tetapi kita punya generasi ini juga dia attitude-nya baik. Punya etika, punya moral, punya prinsip hidup yang baik. Selain dia bisa mendatangkan punya skill yang bisa mendatangkan uang, tapi nah itu. Nah, karena ini belum jalan maksimal, maka seperti yang terjadi sekarang ya banyak kejadian di masyarakat. Kita lihat anak-anak muda yang rumah tangganya tidak beres, ya sudah hidup sama-sama, nah tapi belum ada dasar hukum, belum disahkan.
oleh adat maupun pemerintah. Ya, adat, pemerintah, agama. Iya, agama. Ya. Nah, ada yang malah menghindar karena segala macam persoalan. Nah, jadi kalau saya konteks ini itu mesti masyarakat tahu bahwa kita ini orang Kei sebagai satu komunitas budaya itu punya cita-cita, punya idealisme. Nah, dalam hal perkawinan ya idealisme kita itu yang tadi disampaikan. Jadi nikah kita ini di Kei ini kan kita kenal ada 3. Iya. Lenan Redfeed yang tadi Bapak Raja sudah sebut dengan nama lain tadi. Iya. Masuk minta itu. Kemudian Menuu Merai atau Deadmat Gate. Deadmat Gate itu jalan pintas. Jalan pintas. Menuu Merai ini sudah yang sekarang lagi kita bahas ini. Iya. Lari kawin ini. Dengan satu itu Laur Kaneu, menghamili dulu sebelum ada perkawinan. Nah, nikah yang jadi ada prinsip hukum ratum et consumatum. Bapak Raja ini juga selain budaya tapi orang hukum. Iya. Ratum et consumatum, sah dan halal. Nah, satu keputusan itu harus mengandung 2 unsur itu supaya dia valid. Ratum et consumatum, sah dan halal. Nikah yang baik, yang ideal menurut orang Kei itu mengandung 2 unsur itu. Sah tapi juga halal, artinya direstui oleh keluarga. Iya. Tidak menyakitkan hati keluarga baik perempuan maupun 2 nikah yang lain, Menuu Merai, Deadmat Gate dengan Laur Kaneu itu dia sah. Karena setelah itu dalam aturan hukum darul ngabal bisa ada penyelesaian. Iya, iya. Tetapi sudah menyakitkan hati orang. Jadi kurang halal. Bahkan ada yang tidak halal. Orang sudah berlama-lama sumpu anak cucu tapi belum pernah rujuk dengan salah satu orang tua. Itu terjadian. Iya. Nah, yang seperti itu bagi kita orang Kei, kita punya kepercayaan itu ya kurang ada beban. Iya. Ada beban dan mungkin nanti ada resiko yang akan ditanggung di dalam keluarga seperti itu. Nah, yang seperti ini juga harus ada di dalam pendidikan masyarakat ini. Teristimewa kalau anak-anak kita ini sudah menganjak remaja, sudah masuk SMP, SMA. Nah, itu sudah harus. Pendidikan seks juga harus terbuka. Iya. Jangan dibuat orang Kei bilang hal yang sesuatu yang tabu. Iya. Yang tidak boleh. Tapi orang tua fulik. Nah, harus disampaikan karena ada kadang-kadang karena dorongan seksual, dia sudah kepingin untuk melakukan itu tapi tidak bisa lalu kecelakaan. Nah, sudah terjadi yang model kedua, yang ketiga, yang Laur Kaneu tadi. Nah, lalu dia lapis dengan yang kedua sudah hamil, ketong lari kawin, sudah dua-dua semua jadi satu kali. Nah, yang seperti ini itu berat bagi orang Kei itu. Cacat, nikah seperti ini cacat. Iya. Jadi masyarakat juga harus tahu, apalagi generasi sekarang juga harus tahu bahwa kita punya idealil dalam hal pernikahan itu kita punya platform, bukan yang terjadi di dorang lalu sekarang masyarakat tidak peduli-peduli, kita bikin saja karena toh hidup sama-sama juga orang yang datang tegur ketong, yang marah ketong. Jadi itu salah, yang seperti itu salah. Menarik sekali Bapak Anton, pendengar dan pemirsa RRI Net di obrolan budaya kita di malam hari ini. Kita akan masuk ke kira-kira konsekuensi adat. Namun sebelum konsekuensi adat yang diterima oleh kedua pasangan yang melakukan praktek kawin lari ini, saya ke Pak Marcel dulu nih. Bapak Marcel, kira-kira konsekuensi sosial yang didapat oleh 2 orang pemuda-pemudi yang melakukan praktek kawin lari ini, apa yang mereka akan terima oleh masyarakat, stigma dari masyarakat atau seperti apa, Bapak Marcel? Jadi sanksi sosial kepada kedua pasangan itu yaitu anggapan masyarakat setiap saat ketika berjumpa dengan pasangan itu bahwa dua itu yang kemarin kawin lari itu. Nah, itu anggapan itu membuat orang merasa bahwa kedua pasangan ini adalah pasangan yang tidak baik di dalam masyarakat itu. Iya. Nah, selain konsekuensi bagi pasangan itu sendiri, tapi juga ada konsekuensi bagi masyarakat atau keluarga besar. Iya. Karena dengan adanya kawin lari itu, maka terjadilah konflik antara keluarga besar, antara keluarga perempuan dan juga keluarga laki-laki. Iya. Karena ketidaksukaan antara peristiwa kawin lari itu. Iya, iya. Kemudian yang kedua,
interaksi sosial yang dulu dibangun, hubungan keluarga yang sudah Yang dibangun harmoni. yang harmonis, sekarang terputus dengan kawin lari itu. Kawin lari ini sendiri. Ya. Kemudian nilai-nilai sosial yang sudah dibangun itu tidak lagi dibangun. Karena apa? Terputus dengan peristiwa itu. Jadi sanksi sosialnya luar biasa sekali ketika orang melakukan kawin lari. Kalau memang keluarga itu benar-benar memahami nilai dan norma atau adat yang terjadi dalam masyarakat, itu dampaknya besar sekali. Tapi kalau keluarga yang tidak memaknai nilai norma adat yang ada dalam masyarakat itu, mereka anggap pasti biasa-biasa saja. Ini menarik ya. Saya sebelum ke Bapak Raja, apa saja konsekuensi adat yang diterima oleh kedua pasangan pemuda-pemudi yang melakukan kawin lari ini, Bapak Anton menambahkan terkait dengan konsekuensi sosial sebagai seorang pemerhati budaya dan juga penulis melihat hal ini. Ya, bagi yang tahu malu. Iya. Bagi yang tahu malu itu pasti dia malu. Ini harusnya lihat ke kamera ya, biar lebih powerful sekali Bapak Anton. Jadi bagi generasi yang tahu malu, ya pasti kalau dia lakukan pernikahan seperti itu, ya dia malu. Malu karena dapat tekanan sosial. Iya. Nah, artinya dia akan terisolasi oleh masyarakat. Dan secara psikologi dia pasti merasa tidak nyaman. Karena dia melakukan satu hal yang aib. Iya. Satu aib yang dia lakukan. Jadi secara batinia itu dia tidak nyaman, dia juga pasti akan tidak bebas dalam pergaulan, mensosialisasikan diri, bawa diri kemana, aktivitas di lingkungan, aktivitas dalam masyarakat. Juga akan sangat berpengaruh pada anak-anak. Nah, dalam yang nantinya akan lahir dalam keluarga dari pasangan ini sendiri. Aktualisasi diri anak juga akan lama kelamaan, nah dia akan terganggu, apalagi kalau sudah tumbuh kesadaran, intelektualitasnya mulai matang, lalu kesadaran akan disindir oleh masyarakat, kau punya orang tua itu dia begini, kau punya bapak mama itu begini, itu akan terjadi. Yang kedua, resikonya itu dalam hal penyelesaian adat, itu mungkin nanti Bapak Raja lebih tajam akan mengulas itu, karena nikah yang ideal tadi itu ya dia rentetannya panjang, tapi sebenarnya bebannya tidak terlalu banyak. Tapi nikah yang bermasalah seperti ini, dia pikir jalan pintas sudah hidup sama-sama, tapi nanti dia setengah mati. Ada karena masalah yang lebih besar lagi. Ini Bapak Raja sudah senyum-senyum karena dia tahu. Salah satu misalnya dia harus aryaf, harta aryaf. Aryaf itu dia harus padamkan api. Jadi yang pihak api kemarahan ini sendiri ya? Bukan, karena emosi dari pihak keluarga. Dia harus keluarga perempuan. Tidak diatur. Tidak diatur secara permanen di dalam ketentuan. Itu tergantung pada keluarga. Jadi dia minta kecil kah, diminta besar kah? Harus diterima. Kau terima. Harus kau terima dulu baru mulai bicara, mulai vatwilin yang lain-lain. Tapi itu. Jadi konsekuensi kedua itu dalam hal proses penyelesaian itu seperti itu. Nanti selanjutnya Bapak Raja lebih tahu. Jadi pendengar dan pemirsa RRI ternyata dengan praktek kawin lari yang akhir-akhir ini kita jumpai di Kepulauan Kei, pemuda-pemudi Kei yang melakukan tindakan ini sendiri, ternyata dampaknya besar ya. Tidak hanya untuk mereka berdua sebagai sepasang suami istri, tapi keluarga dan juga mungkin saja putra-putri yang dilahirkan oleh perkawinan mereka ini sendiri juga akan mengalami yang namanya konsekuensi sosial atau dampak sosial yang dirasakan. Artinya mungkin penerimaan diri mereka di lingkungan masyarakat pun tidak seperti pasangan yang memang benar-benar lahir dari perkawinan yang sesungguhnya. Bapak Raja, ini menarik. Apa saja konsekuensi adat yang harus diterima oleh pasangan pemuda dan pemudi Kei yang melakukan praktek kawin lari ini? Boleh dijelaskan lebih luas lagi sehingga kita berharap para pendengar dan pemirsa RRI terutama untuk para pemuda dan pemudi Kei bisa melihat dan mendengarkan ini sebagai sebuah muatan positif yang harus didapat dan nantinya tentu akan berdampak positif juga untuk Anda yang akan menjalani hubungan atau menuju ke pernikahan Kei yang sesungguhnya. Bapak Raja. Iya, mungkin sebelum saya jawab atau saya menjelaskan tentang konsekuensi adatnya, saya mau menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anton.
tentang perkawinan itu dia harus sah, lalu dia juga harus halal. Iya. Ya. Karena dari situlah yang menentukan orang ini dia hidup dalam beban ataukah tidak dalam perkawinan selama perkawinannya. Iya. Ya. Jadi kalau bicara tentang keabsahan atau sahnya satu perkawinan, Iya. kita orang kaya sekarang tunduk pada 3 hukum, Pak. 3 hukum. Iya. Hukum adat warisan leluhur, kemudian hukum positif sebagai kita warga negara Indonesia. Iya. Lalu kemudian hukum agama kita masing-masing. Ya. Sehingga tadi kalau dikatakan bahwa dalam perkawinan seperti begini kita mau menyalahkan siapa? Bukan hanya orang tua, tapi 3 tungku ini semua sama-sama salah. Iya. Itu yang saya mau sampaikan. Kemudian dari sisi, karena saya raja, saya lebih banyak bicara dari sisi hukum adatnya. Iya. Yang jelas saya sudah sampaikan tadi bahwa kawin lari ini dan juga cara perkawinan yang lain di luar masuk minta, itu perkawinan yang memang melanggar hukum. Dan pasti pelanggaran hukum adat itu sanksinya adalah sanksi moral, di samping ada sanksi denda adatnya. Sanksi moral ini yang sebetulnya paling berat, karena dia akan hidup selama perkawinannya itu dengan beban. Dia akan merasa terbebani karena sanksi sosialnya. Masyarakat akan mungkin merasa dia tidak selalu boleh dibilang mencibiri. Iya. Karena melakukan perkawinan yang seharusnya tidak harus dilakukan. Seperti itu. Kemudian dia juga lalu kemudian merasa minder sendiri karena sanksi sosial tadi. Di lain sisi, yang tadi saya sampaikan bahwa akan terbawa beban selama perkawinan itu apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan cara melanggar hukum tadi tidak dipulihkan adatnya, maka sepanjang hidupnya dia akan terbawa beban sanksi moral itu. Sanksi moral itu bukan hanya karena orang sakit dan mati, tetapi kehidupan rumah tangga yang susah akhirnya lalu ada membawa perceraian dan sebagainya, seperti dunia rumah tangga yang sekarang di zaman modern ini. Kebanyakan terjadi seperti begitu, kawinnya pesta besar tetapi lalu dalam perjalanannya bisa bubar. Karena itu salah satu bentuk sanksi moral. Kelalaian untuk menyelesaikan pelanggaran hukumnya tadi akhirnya mengakibatkan seperti itu. Kemudian tadi topiknya khusus untuk kawin lari. Kawin lari. Tapi saya mau sampaikan dulu ini. Kalau perkawinan dengan masuk minta, maka pasti di situ ada perkawinan secara adat, sehingga dia kawin secara adat itu sah. Sebagai orang kei dia kawin sah, karena berdasarkan hukum adat dia kawin adat. Dalam perkawinan yang lain di luar itu tidak ada kawin adat. Tetapi Anda hidup dengan beban adat selama perkawinan Anda. Karena tidak melakukan perkawinan adat itu sendiri. Itu konsekuensi sebagai orang kei yang punya hukum adat terbulgabal dan injak hidup di tanah kei ini. Oleh karena itu kebanyakan sekarang kita lihat saja banyak rumah tangga yang terancam bubar. Karena itu kelalaian. Lalu dalam perkawinan yang seperti disampaikan tadi dijelaskan oleh Pak Anton, dalam perkawinan kawin lari ini kawin lari itu berarti membuat sanak saudara perempuan itu merasa dilecehkan martabatnya sebagai seorang anak adat, sebagai seorang fatwat evav. Mereka harus mati karena saudara perempuannya, tetapi saudara perempuan diperlakukan seperti itu. Itu kemarahan meluap-luap, bahkan mereka bisa membunuh orang loh. Bisa bongkar rumah, bisa terjadi seperti itu. Nah, makanya pihak laki-laki harus membuat adat memulihkan itu dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Anton. Aryaf. Itu ibarat kemarahan itu meluap seperti api yang membara. Dan harus dipadamkan. Dipadamkan dulu, baru kita bicara yang lain. Itu pun kalau keluarga perempuan terima. Tapi kalau tidak terima, berarti restu itu tidak akan didapat dari orang tua.
selama hidupnya. Selama hidupnya. Dan itu yang membuat kadangkala hubungan anak yang bersangkutan dengan orang tuanya putus. Bahkan dulu orang tua-tua yang masih konservatif itu sampai mati pun tidak dapat restu itu. Iya. Dan itu akan berakibat kepada keturunan yang akan lahir dari rumah tangga itu. Rumah tangga tersebut. Iya. Bapak, ini menarik. Kira-kira konsekuensi ada tadi ya, memadamkan api kemarahan itu. Biasanya kalau dalam ritual orang Kiai sendiri, apa yang harus mereka lakukan? Berupa uang, atau kita kenal ya orang Kiai dengan mungkin ada emas yang harus diberikan. Seperti apa kira-kira Bapak dalam hal ini? Kalau adat itu biasa dinamakan mas aryaf, tetapi mas itu bukan hanya mas sendiri. Gelang adat seperti itu ya? Ya, gelang adat. Tapi itu dilihat hevel toh. Iya. Jadi persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Anton bahwa menyangkut soal uang, yang akan ikut dengan mas itu sebagai nilai aryaf itu tergantung besaran yang diminta, besarannya ya. Tergantung yang diminta oleh pihak perempuan. Begitu. Jadi tidak diatur secara spesifik di dalam satu aturan bahwa besarnya ini. Tapi kalau emas 1 buah itu harus. Tapi jumlah uangnya tergantung. Iya. Ya, tergantung ibunya atau bapaknya mau minta berapa, atau keluarga besar dari pihak perempuan minta berapa. Nah, itu dia relatif. Iya. Selanjutnya ada lagi konsekuensi adat yang harus diselesaikan dalam pernikahan kawin lari ini sini, praktek kawin lari ini sendiri. Yang jelas bahwa dia punya adat perkawinan atau hartanya itu tidak seperti masuk minta. Karena orang sudah potong, tidak ada lagi masuk minta, tidak ada lagi sewekot. Iya. Sudah 2 tahap sudah dilewati. Terlewati. Ya. Jadi hanya ada tahapan. Hanya masuk sewelai. Tetapi konsekuensi tadi saya sampaikan, tidak ada perkawinan adat di situ. Dengan demikian secara adat tidak sah perkawinannya. Berarti bisa dikatakan ini fatal ya, dilakukan praktek kawin lari ini tidak diterima oleh adat Kiai sendiri ya? Lah iya, itu bertentangan dengan adat Kiai. Hukum adat Kiai, bukan adat Kiai tapi hukum adat Kiai. Menarik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan kita di malam hari dari RRI Tual. Saya ke Bapak Marcel. Tadi konsekuensi adat yang harusnya diterima ya oleh pemuda dan pemudi yang melakukan praktek kawin lari ini. Sebagai seorang sosiolog, melihat ini di daerah kita ini, adakah contoh-contoh keluarga yang memang akhirnya mereka merasakan hal itu dan akhirnya ada hal-hal yang membuat mereka kembali lagi ke fitrahnya, ke adat, mendudukan posisi adat ini sendiri, dan akhirnya mereka kembali dengan jalan adat sehingga untuk menyelesaikan pernikahan yang menurut tata hukum adat Kiai itu tidak boleh harusnya dilakukan. Bung Marcel. Ya, di masyarakat Kiai kita, di masyarakat ini banyak terjadi perkawinan seperti itu. Ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Raja bahwa itu bertentangan dengan adat Kiai. Ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, saya mengamati di masyarakat kita ada yang melakukan perkawinan seperti itu, kemudian orang tua menyadari terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anaknya, maka mereka melakukan pemulihan adat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Raja itu. Dan rata-rata demikian, mereka melakukan pemulihan adat dengan mengupayakan benda-benda adat yang bisa dapat untuk memenuhi tuntutan adat dari keluarga perempuan. Ini merupakan tahapan penyelesaian ya, yang harusnya dilakukan oleh mereka yang melakukan praktek kawin lari. Bapak Anton, sebelum saya nanti ke Bapak Raja terkait dengan tahapan penyelesaian yang harus dilakukan oleh pemuda dan pemudi untuk yang sudah melakukan praktek kawin lari ini sendiri di masyarakat kita, Bapak Anton. Saya tambah sedikit saja. Jadi salah satu konsekuensi pelanggaran itu dan harus diselesaikan itu, kita orang Kiai itu begini, kehidupan kita ini kita percaya bahwa segala sesuatu itu dia akan jalan baik. Nah, kalau ada 2 faktor itu, Chob Duad, Florut Nit, Heart of Life. Jadi,
Tovlayo di lagu tuh. Hoar tovlayo cob duat flurut nitfo hoar tovlayo. Nah, dalam pernikahan itu biasa sebelum orang duduk khusus untuk nikah yang ideal tadi itu, itu biasa niterhantil, bikin niterhantil. Jadi mama dari, nenek dari. Nah, itu maksudnya untuk menggarisbawahi yang Bapak Raja dengan Pak Marcel sampaikan, untuk restu tadi itu. Karena walaupun kita sudah harta-harta bagian-bagian ini kita sudah selesaikan, tetapi kalau yang dua dan Tuhan dan leluhur ini belum tersentuh, itu juga itu jadi beban. Nah, sehingga nikah seperti itu, nah kalau bagian ini belum dilaksanakan, kita sebagai orang kei itu pasti saja dalam perjalanan rumah tangga itu pasti terjadi kerikil. Nah, sehingga dalam hal penyelesaian, kalau nikah yang normal itu tidak masalah. Tapi nikah yang bermasalah seperti ini jadi masalah. Urusannya jadi panjang. Mesti cari ketemu si ini, bapak tua, cari ketemu nenek, cari ketemu. Nah, mereka ini semua dalam kondisi, kalau dalam kondisi sudah terima tidak apa-apa. Tapi dalam kondisi semua masih marah-marah, masih emosi-emosi. Itu kasihan bagi yang laki-laki ini. Iya, benar. Itu kerja berat. Jadi konsekuensinya ini beban dalam hal penyelesaian ini, urusan jadi panjang. Itu salah satu.
Bapak Raja, terkait dengan penyelesaian adat yang harus dilakukan. Ya, memang ini terkait dengan soal restu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Anton ya, saya mau garis bawahi juga. Yang namanya tadi Flornut Sobdoad ya, Heart of Life. Itu dimulai dari orang tua. Iya. Kalau tidak dimulai dari orang tua, sebelum terhantil itu ya tidak ada artinya kalau orang tua tidak merestui. Iya. Jadi kuncinya ada di pada orang tuanya. Nah kalau orang tua oke, berarti kita melanjutkan ke terhantil itu supaya secara semua keluarga semua merestui. Tetapi kalau kawin lari itu pasti susah dapat restu, susah. Iya. Dan ketika itu terjadi, ya konsekuensinya risiko ditanggung penumpang. Iya. Gitu Mas. Jadi ini yang harus memang ya kita perlu untuk sosialisasikan. Bahkan saya tadi menggaris bawah juga apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, perlu ada muatan lokal. Sehingga anak-anak itu sudah sejak dini sudah harus ditanamkan nilai-nilai norma adat itu supaya hidupnya itu kalau boleh betul-betul sebagai seorang perempuan dan laki-laki Kei. Iya. Terima kasih Bapak Raja, Bapak Anton dan juga Bapak Marcel yang sudah bersama kita di obrolan budaya RRI Tual malam hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, adakah pesan-pesan yang disampaikan untuk para pemuda-pemudi KI terutama yang nantinya akan tentu sebagai calon pasangan suami istri, berharap semoga tidak ada praktek kawin lari ini terjadi di antara kehidupan pemuda dan pemudi KI. Saya ke Bapak Marcel dulu. Pesan yang harus disampaikan bagi muda-mudi K yang hendak menikah, pertama beritahukan dulu orang tua bahwa hari ini atau esok saya mau menikah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan terkait dengan adat dan lain sebagainya. Kalau orang tua sudah mengetahui, maka nanti akan dibawa ke keluarga besar. Ketika keluarga besar juga mengetahui, maka semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Itu saja. Bapak Anton, pesan yang disampaikan untuk pemuda dan pemudi KI. Masa depan ada di tangan Anda masing-masing. Rumah tangga itu adalah institusi yang sangat penting bagi kehidupan Anda dan pasangan Anda dan anak cucu Anda. Sehingga jangan keburu-keburu. Kalau sudah jatuh cinta harus terbuka, nah harus bertanggung jawab, nah baru kemudian putuskan mau hidup sama-sama atau tidak, itu harus diputuskan secara tanggung jawab. Khusus untuk kaum perempuan, jangan tergoda godaan pasangan Anda sehingga keburu-keburu mau hidup sama-sama. Karena kita di KI ini teristimewa, kamu kaum perempuan bagian yang sangat penting, yang sangat dijunjung di tanah ini. Bapak Raja, pesan yang disampaikan untuk para pemuda dan pemudi di KI teristimewa. Iya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa mari anak-anak muda-muda, perempuan dan laki-laki muda. Yang pertama, jadilah anak KI yang sejati. Dan cintailah adat dan budaya kita teristimewa hukum adat KI. Pahamilah sehingga dalam melaksanakan perkawinan itu jangan melakukan hal yang salah. Karena ketika itu salah, menyelesaikannya ribet. Karena bukan hanya berurusan dengan orang tua daripada anak perempuan, tapi bahkan keluarga besar. Karena harkat dan martabat keluarga itu tergantung dari cara perkawinan kita. Itu yang menjadi ukuran. Jadi jadilah orang yang baik. Ya. Taatilah aturan, baik itu hukum adat, hukum positif maupun hukum agama. Ya. Agar Anda tidak salah dan tidak hidup dengan ban. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Raja sudah memberikan pesan yang luar biasa kepada pemuda-pemudi KI, pemirsa dan pendengar RRI Net. Akhirnya kita sudah
tuntas obrolan kita di obrolan budaya kali ini terkait dengan praktek kawin lari. Pesan yang sangat bijak sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Ini menjadi sebuah kekuatan penting juga untuk para pemuda-pemudi. Dalam hal ini ternyata menurut hukum adat Kei, praktek kawin lari tidak diizinkan atau dilarang dalam tatanan hukum adat Kei, dan perempuan memegang peranan penting dalam hubungan keluarga, dalam hari ini perkawinan Kei yang sejati. Anda ingin membina hubungan menjadi seorang pemuda dan pemudi Kei yang sejati untuk keberlangsungan keluarga yang harmoni dan ideal, kembalilah ke fitrah dari hukum adat Larvul Ngabal ini sendiri. Dari studio obrolan budaya RRI Tual, kami ucapkan terima kasih untuk Anda para pemirsa dan pendengar RRI Net yang sudah bersama kami di obrolan budaya RRI Tual malam hari ini. Terima kasih dan salam jumpa.